Assalamualaikum Mbak Afifah. Waalaikumsalam Ustazah. Mbak Afifah, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Ustazah hari ini mau sesi coaching nih sama Mbak Afifah. Apakah Mbak Afifah tidak keberatan? Tidak Ustazah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sepakati dulu nih, kira-kira kita sesi coachingnya berapa menit? Kalau 10 menit apakah keberatan? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Baik, Ustazah boleh mencatat nggih? Boleh. Dan sudah direkam juga ya? Sebagai dokumentasi. Ya, Mbak Afifah, gimana tadi kira-kira di kelas sekolahnya? Hari ini ada ujian Ustazah seperti biasa. Seperti biasa ya. Ujiannya sudah selesai atau belum? Sudah selesai semua mata pelajaran atau belum? Belum, tinggal matematika sama 9. Sama ya. Apakah ada kesulitan nih, kendala-kendala Mbak Afifah dalam mengerjakan ujian atau ada bagaimana? Kalau hari ini nggak ada Ustazah, tapi waktu hari Senin kalau nggak salah. Iya, kenapa hari Senin? Waktu bahasa osing, bahasa Arab juga. Bahasa osing dan bahasa Arab. Wah, apakah ada kendala Mbak Afifah? Apakah ada kendala atau mudah saja? Bahasa osingnya lumayan sulit sih Ustazah. Lumayan sulit itu apa yang sulit dari bahasa osing kira-kira Mbak? Buat memahami bahasanya gitu Ustazah. Memahami bahasanya. Sama bahasa Arab ya Mbak ya? Iya. Sama bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kira-kira apakah ada kesulitan? Ada saja di kayak bagian isim dhamir gitu saja. Dari Ustazah perjelas ya, mungkin dari kosakatanya ya? Iya. Dari kosakatanya. Meskipun bahasa osing dari kosakatanya Juga. Iya. Kira-kira apa sih Mbak yang menyebabkan Mbak Afifah kesulitan dalam bahasa Arab atau bahasa osing? Karena bukan bahasa sehari-hari saja. Karena bukan bahasa sehari-hari ya. Apakah Mbak Afifah ada bagaimana menangani kesulitan-kesulitan itu? Di rumah dilakukan apa gitu? Belajar sih saja buat persiapan ujian. Belajar untuk persiapan ujian. Belajarnya mulai dari kapan nih Mbak Afifah? Biasanya sih kalau besok materi ujiannya, Afifah belajarnya malam sebelum ujian gitu. Malam sebelum ujian. Nah, kira-kira sebelum-sebelumnya nih, sebelum ujian, apakah ada kendala dalam kedua mata pelajaran tersebut sehingga Mbak Afifah merasa sulit? Ada sih saja. Apa biasanya Mbak kira-kira? Biasanya kalau saja ini lagi ngerangin gitu ya saja. Iya. Habis itu saja ini bilang, habis itu kita nggak tahu, kayak semua anak itu bilang paham, tapi kalau Afifah nggak paham kayak malu gitu saja. Oh begitu. Berarti teman-temannya bilang paham, tetapi Mbak Afifah kurang paham nih, jadinya malu mau tanya sendiri gitu tuh. Oh seperti itu ya kendalanya. Apakah ada lagi misalkan dalam mempelajari kosakata atau bahasanya atau pembelajaran di sekolah bagaimana? Kalau bahasanya sih lumayan sulit ya saja, soalnya kan hampir mirip gitu sama bahasa Jawa. Iya. Jadi kayak membedakannya itu agak susah gitu saja. Iya, mirip ya bahasanya ya. Lalu kira-kira apakah ada persamaan kesulitan antara bahasa osing, bahasa Arab seperti itu Mbak? Kalau bahasa Arab bagaimana? Kalau bahasa Arab buat kan biasanya Ustadz Iwan gitu nerangin. Di situ Ustadz Iwan neranginnya itu cuma sekilas, terus kita disuruh ngerjain soal gitu. Terus nanti kita belajarnya tuh dari yang udah diartiin gitu saja. Meskipun udah diartiin, buat ngafalin kosakatanya tuh susah gitu saja. Oh, memang keduanya ini memiliki kemiripan ya Mbak, kosakatanya yang sulit ya, sulit. Kira-kira sulit apa itu Mbak? Sulit dihafal kah atau sulit bagaimana? Sulit dihafal sih saja. Soalnya kan bukan nggak biasa gitu biasanya. Ya, nggak bahasa sehari. Kira-kira Mbak Afifah kalau boleh tahu di rumahnya bahasa apa setiap harinya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya memang kemungkinan agak sulit ya. Ya, kesulitannya salah satunya berarti dari bahasa sehari-harinya ya Mbak ya. Lalu Mbak Afifah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam bahasa Arab, dalam bahasa osing itu
Selain belajar di malam hari ketika sebelum ujian, apa lagi Mbak? Biasanya sih Afifah kalau lagi belajar itu ngerjain soal-soal yang belum dikerjain gitu saja di bukunya. Mengerjakan soal-soal ya. Lalu Terus kalau nggak ngerti gitu biasanya tanya ke orang tua, atau kalau orang tua bilangnya nggak ngerti gitu bisa translate gitu saja. translate di Google ya. Iya. Oh, berarti punya inisiatif sendiri ya. Lalu itu dikerjakan kapan Mbak biasanya belajar seperti itu? Sebelum ujian atau sebelumnya sudah pernah? Sebelum ujian. Sebelum ujian, oke. Menurut Mbak Afifah nih, cara atau hal yang sangat mampu untuk membuat diri Mbak Afifah mudah mengerjakan keduanya itu selain yang tadi belajar dan ditranslatekan itu apa kira-kira? Berusaha memahami aja saja. Berusaha memahami. Ketika di kelas mungkin bagaimana? Ketika di kelas mungkin bisa lebih fokus lagi buat ngedengerin ustazahnya gitu waktu Oh, sebelum-sebelumnya gimana Mbak? Jika di kelas kan tadi katanya Ustazah ulangi ya yang tadi pernyataannya, katanya kalau ini teman-teman sudah paham padahal saya belum paham, malu jadinya mau tanya belum paham. Ketika bahasa Arab itu banyakkan latihan soal gitu tuh. Nah, apa nih yang kiat-kiat supaya di kelas itu lebih nyaman Mbak Afifahnya, bisa lebih paham mengerjakannya? Kalau menurut Afifah sih saja ustazah yang menerangin itu kayak bisa nanyain satu-satu anak gitu saja biar nggak mau ditanyakan gitu. Satu-satu ya. Terus lalu ada lagi selain didengarkan satu-satu Mbak? Dites satu-satu gitu saja biar ustazahnya tuh tahu kalau anak ini tuh belum paham, kalau Afifah belum paham. Pengennya Mbak Afifah seperti itu ya. Pengennya Mbak Afifah seperti itu. Jadi Ustazah ulangi lagi, Mbak Afifah ini pengennya di kelas itu tidak hanya ditanyakan satu kelas aja ya, satu kelas sudah paham atau belum, tetapi ditanyakan satu-satu, dites satu-satu. Menurut Mbak Afifah dengan cara seperti itu, dengan udah dibelajar nih di rumah, dengan cara pembelajaran seperti itu di kelas, apakah memungkinkan untuk Mbak Afifah lebih mudah lagi belajar bahasa Arab dan bahasa Osim? Bisa lebih mungkin sih soalnya kalau cara seperti itu bisa membuat Afifah lebih fokus gitu ke mata pelajarannya. Ya. Kalau sebelumnya Ustazah mau tanya nih, apakah Mbak Afifah udah fokus nih di kelas? Belum bisa fokus ya, soalnya kadang teman sebangku gitu ngajak bicara. Ngajak bicara. Jadi apa nih, selain gurunya juga aktif menerangkan di kelas, menanyakan satu-satu, kira-kira dari diri Mbak Afifah apa yang harus dilakukan di kelas? Bisa sharing antar teman saja atau belajar bareng gitu sama yang nggak paham. Oh begitu. Sebelumnya apakah sudah dilaksanakan seperti itu Mbak? Sering sih tapi masih belum bisa fokus kalau gitu. Oh, kira-kira nih Mbak Afifah dengan kiat-kiat tersebut, tips-tips tersebut yang Mbak Afifah sudah pikirkan sendiri ya, seperti di kelas maupun di rumah, kira-kira akan dimulai kapan nih sama Mbak Afifah? Sekarang kan udah akhir semester nih saja, ya. Kan Afifah udah mau naik kelas nih, ya. Nah nanti Afifah itu pengennya waktu semester baru aja gitu. Semester baru, kira-kira 3 minggu lagi ya Mbak, 3 minggu lagi. Mengisi 3 minggu itu, apakah ada kiat-kiat dari Mbak Afifah untuk belajar? Mungkin bisa lebih banyak belajar aja saja biar nilai Afifah itu lebih bagus gitu. Khususnya di pelajaran bahasa Osing dan bahasa Arab. Iya. Ustazah ulangi ya. Berarti Mbak Afifah pinginnya di belajar lebih mengenal kosakata, fokus belajarnya di kelas agar bisa lebih mudah memahami bahasa Arab dan bahasa Osing. Untuk itu, apakah menurut Mbak Afifah itu akan membantu nilainya atau pemahaman Mbak Afifah akan lebih baik? Kalau menurut Afifah itu sangat membantu gitu saja. Membantu ya. Ya.
Ya, Ustazah doakan semoga tercapai. Nanti kita kapan-kapan coaching lagi membahas perkembangannya Mbak Afifah dalam target untuk lebih mudah belajar bahasa Osing, bahasa Arab, sehingga nilainya juga lebih bagus dan kosakatanya sudah lebih hafal. Begitu ya Mbak Afifah? Ya, saya. Ada yang mau diceritakan lagi? Sudah. Sudah? Oke. Terima kasih ya Mbak Afifah. Ya, saya sama-sama. Ya.